Jakarta, Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, Marsikal TNI Fajar Prasetyo menyebut beberapa kebutuhan alat utama sistem senjata, alutsista, dari matra udara. Alutsista incaran TNI AU ini bertujuan untuk membentengi Indonesia dari serangkaian ancaman, termasuk pembentukan ibu kota negara. IKN, Nusantara, kita ke depan akan memiliki ibu kota negara. Bagaimana TNI Angkatan Udara harus siap melindungi ibu kota negara? Seperti apa dan alutsista apa yang kita butuhkan? Ke depan memang ada renstra. Ada dinamika oleh Menteri Pertahanan di dalam pemilihan alutsista yang tepat, ucap Fajar di kawasan Halim, Jakarta Timur, Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022. Dikatakannya, kebutuhan alutsista tersebut, kata KSAU diantaranya pesawat peringatan dini atau pesawat command control, termasuk juga beberapa jenis tipe pesawat tempur dan persenjataan strategis. Pesawat tempur yang sudah akhir-akhir ini dibicarakan, ya saya sebutkan di sini, Rafale dan F-15X atau yang nanti ke depan kita bisa jadi F-15 IDN, pesawat angkut, baik A400, C-130 tipe J, pesawat helikopter, persenjataan lain UAV, ungkapnya. Dia memastikan, sampai dengan saat ini pihaknya terus mempelajari dan mempersiapkan alutsista secara matang untuk ibu kota baru. Hal itu kata dia dikarenakan, penggunaan alutsista akan dilakukan secara panjang dan berkelanjutan. Kami betul-betul mempelajari, menyiapkan dengan hati-hati dan cermat, karena hitungannya adalah pembelian alutsista tidak digunakan dalam 3-5 tahun, tapi sampai 40 tahun. Tentunya ini harus membutuhkan perencanaan yang cermat, tutupnya. Jakarta, sejumlah tank tempur andalan TNI siap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tak dipungkiri, tank merupakan alutsista yang memiliki kemampuan tempur mumpuni di medan perang dan sangat membantu pergerakan prajurit di medan operasi. Ada banyak jenis kendaraan lapis baja yang dioperasikan TNI. Tank-tank modern yang dilengkapi dengan teknologi canggih tersebut tidak hanya dibuat oleh industri pertahanan luar negeri tapi juga industri pertahanan dalam negeri hasil karya anak bangsa. Saat ini, tank-tank tersebut memperkuat Batalion Kavaleri TNI Angkatan Darat, AD, dan Korps Marinir Angkatan Laut, AL. Berikut ini tank-tank andalan TNI. 1 tank PT-76 tank ringan buatan Uni Soviet ini masih memperkuat Korps Marinir TNI AL. Nama lengkap tank PT-76 ialah Plavayuschi Tank 76. Nomor 76 merujuk pada kaliber senjata utama tank amfibi ini yaitu Meriam D56T kaliber 76,2 mm. Meski dibuat di era Uni Soviet, namun tank yang difungsikan dalam misi pengintaian dan bantuan tempur ini sudah ditingkatkan sistem persenjataannya Cockerill MK3M kaliber 90 mm. 2. Tank AMX-10 PAC-90 TNI khususnya Korps Marinir saat ini masih mengandalkan tank AMX-10 PAC-90 buatan Prancis dalam mendukung operasinya. Kendaraan yang dikembangkan pasca 1965 ini dilengkapi pelindung radiasi nuklir, senjata biologi, ataupun senjata kimia, serta memiliki kemampuan amfibi. AMX-10 PAC-90 yang digunakan Korps Marinir ini telah dikembangkan kemampuannya di mana propulsi jet air ditingkatkan hingga kecepatan 10 km per jam, 6,2 mil per jam. Kendaraan lapis baja ini mengusung jenis Kuba Meriam TS-90 dengan kanon jenis Giat CS-90F-90 mm High Velocity. Dalam pertempuran, kendaraan lapis baja ini bisa membawa 30 amunisi. 3 tank BMP-3F BMP-3F merupakan tank amfibi jenis Armored Personnel Carrier buatan Rusia. Tank ini dianggap lebih andal dibandingkan dengan pendahulunya, tank PT-76. Tank BMP-3F pertama kali tiba di Indonesia pada 2010 sebanyak 17 unit kemudian pada 2013 kembali datang sebanyak 37 unit. Tank amfibi ini mampu mengisi amunisi berkaliber 100 mm secara otomatis dan dilengkapi senjata lain berupa senapan mesin 30 mm dan PKT 7,62 mm. BMP-3F masuk dalam kelas Amphibious Infantry Fighting Vehicle karena memiliki bobot kosong 18,5 ton, panjang 7,14 meter, lebar 3,2 meter, dan tinggi 2,4 meter. Tank ini dapat membawa 3 awak, komandan, dan 7 personel bersenjata lengkap. 4. Tank LVT-7A1 Home Politik Hukum Hankam Humaniora Index Home Hankam halaman 2 Sangar. Ini tank tempur andalan TNI yang disegani dunia. Nomor 9 buatan anak bangsa Sucipto Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022 pukul 6:02 waktu Indonesia Barat AAA-3. Tank BMP-3F BMP-3F merupakan tank amfibi jenis Armored Personnel Carrier buatan Rusia. Tank ini dianggap lebih andal dibandingkan dengan pendahulunya, tank PT-76. Tank BMP-3F pertama kali tiba di Indonesia pada 2010 sebanyak 17 unit kemudian pada 2013 kembali datang sebanyak 37 unit. Tank amfibi ini mampu mengisi amunisi berkaliber 100 mm secara otomatis dan dilengkapi senjata lain berupa senapan mesin 30 mm dan PKT 7,62 mm. BMP-3F masuk dalam kelas Amphibious Infantry Fighting Vehicle karena memiliki bobot kosong 18,5 ton, panjang 7,14 meter, lebar 3,2 meter, dan tinggi 2,4 meter. Tank ini dapat membawa 3 awak, komandan, dan 7 personel Tank LVT-7A1 tank buatan Amerika Serikat ini juga memperkuat alutsista Korps Marinir. Keandalan tank ini terbukti dalam Perang Teluk I dan II di Irak. Saat ini, TNI memiliki 10 unit tank LVT-7A1 yang merupakan hibah dari Korea Selatan. Tank yang memiliki berat siap tempur 22,8 ton, panjang 7,94 meter, lebar 3,27 meter, dan tinggi 3,26 meter ini mampu mengangkut 3 kru dan 21 personel. Kecepatan darat tank ini mencapai 64-72 km per jam, sedangkan kecepatan di air 9-13 km per jam. 5. Tank Scorpion merupakan tank ringan buatan Inggris yang digagas Alvis Vickers.
Terbuat dari aluminium dan dipersenjatai dengan senjata meriam 76 mm dan senapan mesin koaksial 7,62 mm L37A1. Tank jenis ini merupakan kendaraan lapis baja yang cepat, tangkas. Indonesia memiliki 100 tank Scorpion Tipe 90. Tank ini mampu menahan terjangan peluru kaliber 7,62 mm sampai 12 mm, dan juga mampu menahan pecahan fragmen HE, High Explosive, hingga kaliber 105 mm yang ditembakkan baik dari darat maupun udara dengan jarak lebih dari 30 meter. Tank ini mampu melesat dengan kecepatan 80 km per jam pada kondisi jalan datar dan 63 km per jam saat melewati kubangan. Tank ini diawaki 3 orang yaitu pengemudi, penembak, gunner, dan seorang komandan. 6. Tank Aris-Getter. Tank Aris-Getter merupakan alutsista milik TNI AD yang baru datang pada Januari tahun 2018. Tank amfibi ini merupakan modifikasi dari tank M113 buatan FMC Corporation asal Amerika yang dilakukan oleh perusahaan Italia bernama Aris, Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali. Tank ini mampu mengangkut 2 kru dan 8 pasukan. Tank ini ditenagai mesin diesel 4.4 liter dari General Motors dengan kode 6V53 berkonfigurasi V6 bertenaga 212 dk. Dengan mesin ini tank ini mampu mencapai kecepatan 61 km per jam dan jarak tempuh 480 km. Di darat, Aris-Getter mampu dipacu hingga 60 km per jam dengan menempuh jarak lebih dari 500 km. Tank ini dilengkapi turret untuk 12,7 HMG atau 40 mm AGL dengan remote control, balistik komputer, dan peralatan sensor lainnya, video kamera, night vision system, laser rangefinder. Tank ini mampu menahan tembakan 7,62 mm up, armor piercing, pada jarak lurus 30 meter. 7. Tank Marder. Tank Marder merupakan kendaraan lapis baja buatan Jerman. Sebanyak 28 unit tank Marder saat ini memperkuat infanteri mekanis TNI Angkatan Darat. AD, tank ini dikenal sebagai Infantry Fighting Vehicle, IFV, memiliki berat antara 28-37 ton, panjang 6,79 meter, lebar 3,24 meter dan tinggi 2,98 meter. Tank yang diawaki 3 personel dan mampu mengangkut 7 personel ini dilengkapi meriam otomatis 20 mm. Tank ini juga dilengkapi senapan mesin 7,62 mm MG3 dan 7 pelontar granat kaliber 76 mm untuk melontarkan granat asap. Peluru yang digunakan bisa dari berbagai jenis seperti amunisi konvensional, penembus baja serta high explosive, HE, atau amunisi berdaya ledak tinggi. 8. Tank Leopard. Tank asal Jerman ini dikembangkan oleh perusahaan Krauss-Maffei Wegmann, dengan panjang 9,67 meter dan lebar 3,7 meter. Tank seberat 61 ton ini merupakan main battle tank, MBT, yang mampu mengangkut 4 kru. Tank ini menggunakan mesin diesel 12 silinder MTU MB873 dengan kapasitas 47 liter dengan turbo yang mampu menghasilkan tenaga 1,500 dk pada 2600 revolusi per menit. Tank ini mampu melaju hingga kecepatan 72 km per jam dengan jarak tempuh sejauh 550 km. Untuk persenjataan, tank ini dilengkapi meriam Rheinmetall L55 berkaliber 120 mm. Selain itu, Leopard 2 juga memiliki senjata lain berupa senapan mesin bertipe MG3A1 berkaliber 7,62 mm yang mampu menampung 4.750 butir peluru. 9. Tank Harimau. Tak hanya menggunakan industri pertahanan luar negeri, TNI juga memiliki tank buatan anak bangsa untuk memperkuat pertahanannya yakni Tank Harimau. Tank medium yang diproduksi PT Pindad ini merupakan hasil kerjasama dengan FNSS Defense System Turki. Tank yang memiliki bobot 30-35 ton ini memiliki kecepatan 70 km per jam dengan jarak tempuh sejauh 450 km, memiliki kru 3 orang. Tank ini dilengkapi dengan persenjataan turret 105 mm, granat asap dan senapan mesin koaksial kaliber 7,62 mm. Selain itu tank ini juga dilengkapi pelindung canggih seperti STAN AG 4569 level 4 terhadap tembakan peluru berproyektil 14,5 mm dan STAN AG 4569 level 5 agar tahan dari serangan peluru kaliber 25 mm. Termasuk dilengkapi mode anti-radiasi nuklir, pemindai laser. Itulah beberapa informasi terkait perkembangan militer Indonesia. Semoga kedepannya semakin canggih militer kita Indonesia. Dukung terus channel ini supaya kami tetap semangat menyajikan informasi terbaru lainnya tentang perkembangan teknologi di dunia ini. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan berita terbaru terupdate lainnya. Terima kasih.